Seluruh tubuhmu diselimuti kaca. Tempat apa ini? Kamu berada di dalam pesawat luar angkasa besar yang sangat jauh dari rumah. Lampu kilat terang membutakan matamu. Kamu melihat beberapa orang berpakaian pelindung dan masker gas saat kamu membuka mata. Ada perangkat ilmiah aneh di sekitarmu. Apa yang terjadi padaku? Seorang ilmuwan bertopeng diam-diam menepuk bahumu. Lalu kamu melihat ilmuwan lain menyembunyikan pemindah di folder berlabel pemroses memori. Hei, benda apa itu? Apa yang kalian lakukan kepadaku? Kamu mencoba bangun, tapi kamu sadar tangan dan kakimu terikat ke meja. Dan kepalamu ditahan dengan tali. Kamu mulai panik, tapi kamu mendengar suara yang hangat dan menenangkan. Selamat pagi, Sky. Lepasin aku. Diamlah, tenang. Semua baik-baik saja. Kemarin kamu membuat masalah. Rekan-rekan, kenapa kalian mengikatnya begitu? Dia bukan monster, kan? Para ilmuwan melepaskanmu, dan pria berjubah putih tadi terus menatapmu dengan senyum lebar. Namaku Dr. Merville. Aku pastikan kondisimu sangat aman. Kamu terlibat dalam eksperimen mengerikan dan kami telah menyelamatkanmu. Gimana dengan kaca di sekujur tubuhku? Bisa kembalikan kulit lamaku? Tentu saja. Hari ini rekan-rekanku akan membuatkan obat khusus untukmu. Prosesnya agak lama, tapi malam nanti kamu akan kembali seperti sebelumnya. Dan besok kami akan membantumu pulang. Sekarang rekan-rekanku akan mengantarmu ke kamar. Kamu harus istirahat. Kamu akhirnya bisa bernapas lega. Tampaknya kamu beruntung dan orang-orang ini ingin kondisimu terjamin sebaik mungkin. Arloji Dr. Merville berbunyi. Sampai jumpa lagi, Sky. Saat kamu berjalan menyusuri lorong menuju kamar, kamu teringat rumah dan sebentar lagi para ilmuwan yang ramah ini akan membawamu ke sana. Ayahmu pasti cemas sekali karena kamu udah gak pulang beberapa hari. Tiba-tiba, kisi ventilasi terjatuh dari langit-langit tepat di kepala salah satu ilmuwan bermasker. Dua orang asing, seorang pria dan perempuan, melompat keluar dari lubang ventilasi. Pria itu mengarahkan tangannya tepat ke kamu. Di telapak tangannya, bola ungu muncul, bentuknya seperti gumpalan energi. Dia pun menembakkannya dan bola itu melewatimu. Kamu mendengar suara sengatan listrik di belakang. Saat menoleh, kamu melihat listrik memercik dari mata para ilmuwan. Kepala mereka mulai bergerak tidak terkendali, lalu lepas dan jatuh ke lantai. Ternyata semua ilmuwan yang ramah ini adalah robot. Apa yang terjadi? Astaga, jangan mati. Kalian sudah janji mau membawaku pulang. Kamu mengepalkan tangan untuk meninju kedua orang asing tadi. Siapa dan apa mau kalian? Aba-abamu, Cindy, dan aku akan menghajarnya. Pria besar itu terlihat mengerikan. Dia siap bertarung denganmu. Tenang, Bobby. Sky, dengar, mereka semua pembohong. Aku bisa bantu kamu menghilangkan kulit kaca itu. Kamu nggak ingat aku? Enggak. Memang kamu siapa? Kalian juga kelihatannya nggak ramah. Kamu yakin baru kali ini kamu melihat kedua orang ini? Air mata mengalir dari mata gadis itu dan kamu mencium bau bensin. Bau ini terasa sangat akrab bagimu, tapi kamu tidak bisa mengingatnya. Sekeras apapun kamu mencoba. Percayalah kepadaku, kami akan menunjukkan semuanya. Entah kenapa, kamu menggenggam tangannya. Cindy membawamu ke sebuah pintu. Air matanya jatuh di kunci pintu. Lalu dia menjentikan jarinya dan membakarnya. Pintu pun terbuka. Kamu naik ke kursi dan melihat ruang rapat. Lihat ke sana, kamu akan paham semuanya, tapi jangan berisik. Kamu mendengar suara yang tak asing, asalnya dari lubang ventilasi itu. Itu suara Dr. Merville. Para ilmuwan dan dokter yang merawatmu sedang berkumpul di meja bundar. Di salah satu sisinya ada Dr. Merville. Rekan-rekan, tugas kita hampir selesai. Besok, setelah fase eksperimen terakhir selesai, kita akan punya satu pasukan berkekuatan super. Dan dengan bantuan mereka, kita akhirnya bisa merebut kekuasaan di bumi. Tiba-tiba, beberapa ilmuwan berlari ke ruang rapat dan membisikkan sesuatu ke telinga Merville. Yang benar saja, cari mereka. Sekarang juga, jangan sampai mereka melarikan diri. Ternyata, dokter yang terlihat baik ini cuma mau memanfaatkanmu. Dan kamu hanyalah kelinci percobaan baginya. Tapi bagaimana bisa begini? Kenapa? Bobby, bantu dia, cepat. Bobby menyentuh dahimu dengan telapak tangannya. Kepalamu mulai terasa sakit sekali. Kamu melihat kenangan muncul dengan cepat di depan matamu.
Sekarang kamu ingat pemandangan dari jendela stasiun antariksa, Cindy, dan kamu ditahan di sini dengan paksa. Oh, aku ingat sekarang. Cindy, Sky, kita harus segera kembali ke bumi. Ayahku pasti bisa menghentikan Dr. Merville. Aku tahu jalan ke galangan kapal. Kita bisa mencuri kapal dan terbang pulang. Tapi pertama-tama, kita akan menyelamatkan semua orang yang sudah dibawa ke sini. Kita nggak bisa meninggalkan mereka. Sky, dengar, mereka punya ribuan robot. Dan kita cuma bertiga ini nggak akan berhasil. Hei, kalian nggak lihat apa yang bisa kita lakukan sekarang? Bobby baru mematikan satu robot dengan bola elektromagnetik luar biasa. Kamu bisa melelehkan kunci. Kita harus bersatu dan memakai kekuatan baru kita untuk melawan mereka. Kamu benar, Sky. Kita berbeda sekarang. Oke, Cindy. Bisa masuk ke pusat kendali dan membuka sel di sana? Aku dan Bobby akan membebaskan semua orang, lalu kita bisa pergi ke kapal. Oke. Sekarang kalian punya rencana kabur. Tapi begitu keluar dari ruangan, kalian melihat puluhan robot. Mereka mengarahkan blaster ke kalian. Kalian ketahuan. Hahaha. Kalian pikir 3 remaja naif bisa mengalahkanku? Ini bahkan lebih baik. Kami akan melakukan tahap akhir percobaan sekarang. Gadis itu giliran pertama. Kamu melihat tangan robot mendekatkan mesin laser raksasa dan mengarahkannya ke Cindy. Kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu buat saat memutuskan bereksperimen dengan kami. Kamu marah sekali dan mencoba melepaskan diri. Tapi kulit di sekujur tubuhmu mulai retak. Lihat ini baik-baik, Sky. Dia akan menderita karenamu. Sudah kuminta kamu duduk diam di kamar. Kamu sangat marah. Retakan biru kini menyelimuti kulitmu. Kamu merobek tali penahan, tapi para robot menahanmu. Dr. Merville menyalakan meriam laser itu dan lasernya mulai berdengung. Dalam beberapa detik, Cindy akan terluka. Para remaja naik ini akan menunjukkan kemampuan mereka sekarang. Kamu menutup mata dan membayangkan diri melompat dari pohon. Ibumu ada di sana, siap menangkapmu. Dia memelukmu dan berkata, kamu pahlawan ibu, Sky. Akan selalu begitu. Kamu membuka mata, jantungmu berdetak lebih cepat, dan kamu berhasil menemukan kekuatan untuk mendorong semua robot. Laser itu melukaimu, tapi retakanmu sembuh dengan cepat. Kamu melihat lengan kananmu berubah menjadi sesuatu yang lebih padat. Apa ini? Dari mana asalnya cahaya terang ini? Apa lenganmu berubah jadi berlian? Bagus. Kamu melihat para robot berlari ke arahmu lagi, tapi mereka berjatuhan karena pukulan kuatmu. Makin marah, seluruh tubuhmu makin mengeras dan makin banyak kepingan berlian yang menyelimutimu. Sky, hentikan, tenangkan dirimu. Seluruh tubuhmu bisa jadi berlian, dan memang itu yang Merville inginkan. Cindy benar, makin kuat emosi negatifmu, makin banyak perubahan yang terjadi pada tubuhmu. Dr. Merville segera berlari ke pintu keluar. Kamu mengejarnya, tapi dia menghilang di balik pintu tebal. Kamu membebaskan teman-temanmu. Selamatkan yang lain sebelum para robot menyerang. Aku akan coba masuk ke pusat kendali dan membuka semua sel. Nanti kita ketemu di galangan kapal. Cindy, hati-hati. Aku tak akan memaafkan diriku sendiri kalau sesuatu terjadi padamu. Kita pasti bertemu lagi. Tapi bagaimana? Air mata merebak di mata Cindy dan dia melarikan diri, meninggalkan tetesan bensin di lantai. Tetesan ini menyala dan mulai membara sedetik kemudian, meninggalkan jejak di belakangnya. Dengan begitu, kamu bisa kembali menemui Cindy. Sky, cepat! Kamu dan Bobby melewati lusinan robot menuju sel. Bobby, jumlahnya terlalu banyak. Ayo, sentuh ini. Kamu yakin? Kamu menyentuh gumpalan energi ungu ini dengan tangan berlianmu. Bola itu melewati tanganmu dan menyebar menjadi banyak. Kemudian Bobby melemparnya langsung ke para robot dan mematikan mereka. Wow, keren! Yes! Kita kayak superhero beneran. Sementara itu Cindy berlari ke pusat kendali. 2 robot menghalanginya. Mereka menangkapnya. Tapi mata Cindy mulai bersinar. Mata para robot itu juga menyala. Dan mereka terdiam. Tiba-tiba mereka mulai saling berkelahi. Dan Cindy berlari melewati mereka. Dia menekan tombol yang dibutuhkan. Dan tulisan "Semua sel terbuka" muncul di monitor. Kamu dan Bobby melihat pintu sel terbuka. Seorang wanita tua mengintip dari sel. Alih-alih mata, dia punya lentera terang. Nenek, ayo lari. Oh, itu anjingku. Heli, kemari. Semuanya ikuti aku. Kami akan membawa kalian pulang. Beberapa robot menunggu kalian di lorong. Kamu mendengar anjingmu menggonggong di belakang. Heli, maju. Hajar bongkahan besi ini.
Kamu menoleh dan melihat anjingmu mundur sejenak, lalu melompat tepat ke para robot, seraya berubah menjadi landak. Heli menghancurkan para robot dengan ekornya dan menjatuhkan mereka. Anjing pintar, tapi kita harus bikin nama baru buatmu. Tempat tujuan tinggal sedikit lagi. Kalian bertemu pintu raksasa yang mengarah ke galangan. Kita sampai. Kita memang tim yang hebat. Tunggu, di mana Cindy? Mungkin dia ditangkap. Kita harus bergegas, Sky. Aku nggak mau kemana-mana tanpa dia. Tiba-tiba, suara yang mengerikan menembus telingamu. Kepalamu sakit. Kamu mulai gemetar dan jatuh ke lantai. Di saat yang sama, Dr. Merville muncul membawa emitor besar. Maafkan aku, Sky. Dia mengikuti jejak api yang kutinggalkan untukmu. Kalian pikir kalian ini pahlawan super, huh? Apa kalian suka penemuan baruku? Aku sudah berbaik hati. Kalian bisa terus melawan, tapi akan selalu kalah dalam waktu singkat. Atau aku akan membuka pintu ini dan membiarkan kalian pergi. Tapi kamu, Sky, akan tetap bersamaku. Sky, jangan. Kita bisa meledakkan pintu ini. Pasti ada jalan. Kamu bisa mengambil risiko dan kabur, tapi semua orang akan terluka. Tapi, kalau menyerah, kamu takkan pernah bisa pulang lagi. Aku setuju. Matikan benda itu. Kamu harus mendekat ke Dr. Merville. Sekarang, kamu akan melupakan semua yang telah terjadi. Aku akan mengubahmu menjadi berlian yang akan membantuku menguasai bumi. Dr. Merville menekan beberapa tombol dan kamu menutupi wajahmu menggunakan tangan. Pada saat itu, seluruh koridor menyala dengan kilatan yang terang. Sinar itu dibiaskan ke lengan berlianmu dan memantul tepat mengenai Dr. Merville. Dr. Merville tiba-tiba berubah. Kini, dia terlihat seperti pria biasa dengan wajah yang baik. Oh, kawan-kawan, hai. Apa yang terjadi di sini? Astaga, sekarang malah ingatannya yang hilang. Sky, ini kesempatan kita. Gimana kita bisa buka pintu ini? Tiba-tiba, nenek tadi maju ke depan. Cahaya yang datang dari matanya menjadi lebih fokus. Dia melihat ke pintu depan, dan di area tempat cahayanya menerpa, terlihat sebuah lorong ke sisi lain. Kamu dan tim melewati pintu itu. Lampu padam. Jalan pun tertutup di belakang kalian. Sekarang tidak ada yang menghentikanmu untuk pulang. Kita akan pulang. Aku harus mengingat semua yang diajarkan ayahku. Kamu terbang menembus ruang gelap dan akhirnya bebas. Bobby dan Cindy ada di dekatmu, sementara Haley berbaring di kakimu. Kalian lihat kekuatan super nenek ini? Gimana caranya nenek ini bisa membawa kita ke pintu itu? Sang nenek mengedipkan mata. Semua orang tertawa. Kamu menyelamatkan kita semua, Kapten Sky. Maaf, tadi aku sempat takut. Ini juga berkat bantuanmu. Tunggu, tadi kamu bilang Kapten? Benar sekali, Kapten. Yang lain setuju kan? Semua anggota kru barumu tersenyum dan mengangguk. Kamu pahlawanku. Semoga kamu gak berpikir aku akan meninggalkanmu tadi. Kamu meraih tangan Cindy dan mencium pipinya. Tanganmu tiba-tiba berubah kembali menjadi kaca. Cindy, bagaimanapun aku ingin kulitku kembali. Kamu tadi bilang kamu tahu caranya kan? Temanku ilmuwan yang hebat. Begitu kita kembali dia akan membantumu. Semoga dia bukan robot. Siapa yang menghubungi kita? Ayah? Oh, tentu saja cuma ayah yang bisa melakukan panggilan antariksa. Nak, kamu baik-baik saja? Kamu melihat perwira militer berseragam berdiri di belakang ayahmu. Ya, kami akan pulang. Aku mau cerita banyak sekali. Ayah senang mendengarnya, tapi kamu tidak bisa kembali ke bumi. Panggilan pun terputus. Kamu panik dan mulai menekan semua tombol. Ayah, tunggu. Kenapa? Tiba-tiba kamu sadar, kalian sendirian di luar angkasa dan tidak ada jalan untuk pulang.